Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5071. Charlie bertanya lagi. Tidak akan ada orang yang berpangkat lebih tinggi darimu. Siapa yang akan datang ke sini untuk memeriksa situasinya? Lucian menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk menghindari mengekspos manajemen puncak, sikap organisasi yang konsisten adalah menghubungi satu orang dan satu baris, dan tidak akan mengirim eksekutif lain untuk berpartisipasi. Itu bagus. Charlie merasa lebih nyaman, dan bertanya kepadanya, selama Anda memberitahu atasan Anda bahwa semuanya normal di sini, mereka tidak akan terlalu curiga, bukan? Lucian mengangguk, dan berkata, biasanya, ini masalahnya. Tetapi kita masih perlu menggabungkan beberapa video pengawasan di sini. Sebelum saya pergi, saya akan mengembalikan hard disk pengawasan kepada mereka, dan mereka akan menyalin video dari hard disk untuk dianalisis. Charlie bertanya kepadanya, siapa yang akan menganalisisnya? Lucian berkata, harus ada tim keamanan khusus yang bertanggung jawab. Charlie menoleh ke Porter dan bertanya, Porter, bisakah video pengawasan dimanipulasi? Porter mengangguk dan berkata, ini terlalu sederhana. Tim saya dapat memodifikasi video pengawasan bingkai demi bingkai, dan memastikan bahwa pihak lain tidak melihat petunjuk apapun. Baik, Charlie sedikit mengangguk, lalu menoleh ke Noel dan berkata, salin pemantauan sebelum pagi ini dan biarkan dia mengambilnya. Setelah pemantauan di masa depan, setelah orang-orang yang melanggar tentara telah menanganinya, Lucian akan membiarkannya mengambilnya lain kali. Noel buru-buru berkata, baik, Tuan. Charlie bertanya kepada Lucian lagi, jika Anda memberitahu atasan Anda bahwa semuanya normal di sini, dan video pengawasan tidak menunjukkan ada yang tidak normal, apakah atasan Anda akan menanyakan lebih detail? Tidak, Lucian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia juga jarang berkomunikasi denganku. Dia jarang bertemu denganku. Jika aku mengatakan semuanya normal, dia akan melaporkan kebenarannya kepada atasan. Dengan mengatakan itu, Lucian lebih lanjut menjelaskan, di dalam perkumpulan penghancuran King, karena racun yang tinggi di dalam tubuh dan kebutuhan akan penawar, organisasi tidak pernah memiliki penyimpangan dalam kendalinya atas kami. Jadi organisasi selalu fokus untuk mencegah dunia luar mengorek rahasia organisasi. Tidak terlalu khawatir akan ada pengkhianat di perkumpulan penghancuran King. Lagi pula, kehidupan setiap orang ada di tangan organisasi. Di tangan organisasi, nyawa orang anggota keluarga itu sama. Charlie mengangguk. Tampaknya perkumpulan penghancuran King sangat percaya diri dengan penawarnya, dan tidak berpikir ada orang yang bisa memecahkan penawar ini. Memikirkan hal ini, hanya ada satu hal terakhir yang harus dia lakukan, yaitu memberikan saran psikologis baru kepada Lucian. Saran psikologis baru ini lebih kompleks, kuat, dan terampil. Ini akan menjadi kartu trufnya untuk menyelesaikan masalah terakhir. Memikirkan hal ini, dia memanggil Lucian ke kantor, dan ketika hanya ada dua orang di kantor, dia mengirimkan lebih banyak aura ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Charlie menatap Lucian, dan berkata dengan suara dingin, ingat, Lucian. Mulai sekarang, selama kamu turun dari kapal dan memasuki tambang tembaga ini, kamu akan mengingatku, dan kamu akan ingat bahwa aku adalah satu-satunya tuanmu. Kamu akan tinggal di sini dengan jujur. Setelah orang-orangku melakukan semua persiapan, kamu akan kembali ke kapal kargo seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bisakah kamu mengerti aku? Lucian mengangguk tanpa ragu dan berkata, bawahan ini mengerti. Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi, namun, begitu Anda naik ke kapal, Anda akan melupakan saya sebagai pribadi untuk sementara dan bahwa saya adalah satu-satunya tuan Anda, dan melupakan petunjuk psikologis yang saya berikan kepada Anda. Dan di alam bawah sadar, Anda hanya perlu sangat percaya pada satu hal, yaitu, Anda telah menyelesaikan semua pekerjaan di tambang tembaga, dan sangat yakin bahwa segala sesuatu di dalam tambang tembaga berjalan dengan baik tanpa kelainan. Kecuali untuk poin ini. Untuk yang lainnya,
kamu mengikuti sifat aslimu. Jadilah utusan khususmu saat kamu harus menjadi utusan khususmu. Latih seni bela dirimu saat kamu harus berlatih seni bela diri. Dan bermainlah dengan favorit priamu saat kamu harus bermain. Kamu, Lucian, apa adanya kamu. Apakah kamu mengerti? Bab 5072. Kata-kata Charlie membuat Lucian merasa sedikit putus asa. Namun, setelah beberapa detik, dia menemukan isi petunjuk Charlie. Nyatanya, Charlie hanya ingin memberinya petunjuk, kondisi pemicu. Ketika Lucian tidak ada di sini, Charlie tidak membutuhkannya untuk digunakan olehnya. Juga tidak membutuhkannya untuk terus berpikir bahwa dia adalah tuannya. Yang Charlie butuhkan adalah ketika Lucian tidak ada di sini, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Dia tidak ingat bahwa dia memiliki master. Juga tidak ingat bahwa dia diberi petunjuk psikologis untuk memastikan bahwa dia tidak memiliki pengaruh di depan orang lain. Dan begitu dia turun dari perahu dan ditambang tembaga, isyarat yang sangat kuat muncul. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa Lucian akan menjadi manusia alat begitu dia tiba di sini. Dan ketika dia pergi dari sini, dia dapat kembali normal dan menjadi dirinya sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di bagian terdalam dari alam bawah sadarnya, Charlie memberinya petunjuk tersembunyi, dengan tegas percaya bahwa tidak ada yang abnormal di sini. Urutan ini sangat sederhana, dan tidak mengharuskan Lucian untuk memikirkannya. Juga tidak perlu berurusan dengan variabel lain untuk itu. Oleh karena itu, pengaruh sugestif psikologis yang mendalam ini pada Lucian juga akan dikurangi hingga batasnya. Terlebih lagi, Charlie juga secara khusus mengisyaratkan bahwa dia harus mengikuti warna aslinya, sehingga akan lebih sulit bagi orang lain untuk melihat petunjuknya. Namun, selain Lucian, Charlie juga mengendalikan favorit prianya di atas kapal tadi malam. Saat ini, petunjuk psikologis yang sama perlu diberikan kepada favorit pria itu. Jadi, dia berkata kepada Lucian, "Pergilah ke kapal dan bawa hewan peliharaanmu ke sini. Ada yang ingin kuberitahukan padanya." Oke, Lucian mengangguk tanpa berpikir, lalu segera membuka pintu dan keluar. Tepat setelah Lucian pergi, Charlie memanggil porter, Noel, 3900, 547, dan Pilos ke kantor. Setelah semua orang masuk, Charlie berkata, "Semuanya, saya telah menyelesaikan masalah Lucian. Selama dia masih menjadi utusan khusus, tempat ini untuk sementara waktu dapat menghindari pengawasan Dewan Poshing. Namun, jika insiden ini terjadi, markas tersebut mungkin dalam masalah. Pada saat itu, setiap orang harus mengungsi dari Siprus segera sebelum Dewan Poshing dapat mengerahkan kekuatan yang cukup untuk menyerang." Noel bertanya dengan hormat, "Tuan, kita semua berjumlah lebih dari 4.000. Jika kita benar-benar harus mengungsi, kemana kita bisa mengungsi?" Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan lega, "Jangan khawatir tentang ini. Istana Wanlong berada di sisi lain Suriah dan sedang membangun pangkalan yang dapat menampung 100.000 orang. Jika benar-benar diperlukan, saya akan memintanya untuk memindahkan semua orang ke Suriah." Porter berkata saat ini, "Jangan khawatir, Istana Wanlong akan pindah dari Suriah, dan kecepatan responsnya jauh lebih cepat daripada manuver Poshinghui dari tempat lain. Selain itu, menilai dari mobilitas global organisasi saat ini, jumlah tentara mati yang dapat mereka mobilisasi di seluruh dunia dalam satu hari tidak dapat melebihi 2.000. Jika mereka benar-benar melakukannya, mereka tidak dapat menjadi lawan Istana Wanlong." Bab 5073. Porter mengatakan ini dengan pasti. Kekuatan organisasi ini memang sangat kuat, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia. Namun, jika kita benar-benar ingin memusatkan upaya kita untuk melakukan hal-hal besar, mereka pasti tidak sebaik Istana Wanlong dalam hal ini. Bahkan jika itu adalah negara yang kekuatan militernya berada di atas rata-rata di dunia, tidak mungkin untuk mengerahkan puluhan ribu orang ke seluruh dunia dalam waktu singkat, dan ada puluhan ribu tentara di bawah komando Istana Wanlong, dan kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di sekitar Suriah. Oleh karena itu, di Timur Tengah, Istana Wanlong benar-benar tidak perlu takut melanggar organisasi. Kata-kata Porter membuat Noel, 3900 dan yang lainnya menghela napas lega.
Lagi pula, mereka semua memiliki keluarga dan baru saja melihat Fajar mengubah takdir mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami ingin melihat lebih banyak harapan dan tingkat keberhasilan yang lebih besar di hati mereka. Jika ada istana Wanlong di belakangnya sebagai dukungan, maka semua orang dapat sepenuhnya yakin dan tetap berpegang teguh di sini. Charlie berkata saat ini, setiap orang harus jelas tentang satu hal. Tidak peduli seberapa baik kita bisa menyembunyikannya sekarang, pangkalan ini cepat atau lambat akan terungkap, tetapi paparannya tidak buruk. Selama kita sepenuhnya siap, kita akan dapat menghindari korban yang tidak perlu. Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata lagi, dengarkan baik-baik. Begitu sesuatu terjadi pada Lucian, kami akan segera mengevakuasi semua orang. Tetapi sebelum kamu mengungsi, kamu harus benar-benar menghancurkan markas ini untukku. Dan aku akan membiarkan perkumpulan penghancuran King melihat kerja kerasku sia-sia dengan mataku sendiri. Nilai tambang tembaga ini tidak tinggi, tetapi di bawah tambang tembaga, teknik bawah tanah yang dirancang khusus untuk tentara mati memiliki nilai yang tak terukur. Biaya konstruksi seluruh proyek bawah tanah saja diperkirakan mulai dari 1 miliar dolar AS, dan biaya berbagai peralatan perangkat keras bahkan lebih besar lagi. Yang paling penting adalah butuh banyak waktu untuk diam-diam membangun proyek bawah tanah seperti itu. Dan mungkin tidak akan selesai dalam 10 atau 8 tahun, ini adalah hal yang paling menyusahkan bagi perkumpulan penghancuran King. Noel berkata, Tuan, dengan izin Anda, kami dapat meletakkan titik peledakan di bawah tanah terlebih dahulu. Jika perlu, kami hanya perlu mengisi titik peledakan dengan bahan peledak tinggi untuk meledakkan seluruh benteng bawah tanah. Setelah bawah tanah dihancurkan, akan ada area penurunan permukaan tanah yang sangat besar. Seluruh tambang tembaga hampir tidak memiliki nilai penyelamatan. 3.900 segera setuju dan berkata, benar, Tuan, penambangan harian tambang tembaga dilakukan dengan peledakan dan penggalian. Jiedusi bertanggung jawab atas bahan peledak emulsi dalam jumlah besar di sana. Selama cukup bahan peledak yang dikubur sebelumnya di posisi pendukung utama, seluruh bawah tanah dapat diledakkan. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata, dalam hal ini, maka buatlah persiapan terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Porter dan tuannya Pilos, dan memerintahkan, Porter, mulai sekarang, tuanmu akan menjadi utusan Jedu di sini, bertanggung jawab untuk mengoordinasikan operasi seluruh tambang tembaga, pengendalian bahan peledak, dan menanggapi situasi krisis. Anda mengatur tim dari Istana Wanlong dan membentuk tim pasukan khusus. Tim pasukan khusus akan dikelola oleh tuanmu, dan akan bertanggung jawab penuh atas keamanan harian seluruh tambang tembaga. Porter dan Pilos berkata serempak, bawahan ini mematuhi perintah. Dan Pilos bertanya lebih lanjut, Tuan Wade, seperti yang Anda katakan, setelah utusan khusus bukan lagi Lucian, apakah kita akan membunuh utusan khusus yang baru? Ya, Charlie berkata dengan tegas, begitu kamu mengetahui bahwa utusan khusus telah berubah, taruh dia di tambang tembaga. Begitu dia memasuki tambang tembaga, pasukan khusus akan segera menyerangnya dan membunuhnya serta para pengikutnya dalam waktu sesingkat mungkin. Bab 5074. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, semuanya, dengarkan pesanan saya selanjutnya dengan hati-hati. Kerumunan segera bersorak dan menunggu kata-kata Charlie selanjutnya. Charlie memandang Pilos, dan bertanya dengan keras dengan ekspresi tegas. Setelah pembunuhan berhasil, Pilos harus segera menyampaikan pesan tersebut kepada Porter dalam waktu 30 detik tanpa penundaan. Bisakah kamu melakukannya? Pilos menangkupkan tinjunya, membungkuk dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Bawahan saya akan menunda sebentar. Silakan datang dan temui saya. Oke, Charlie mengangguk puas, dan kemudian memandang Porter. Porter, setelah kamu menerima berita, kamu harus mengirim kapal ke Siprus dalam waktu setengah jam. Kapal itu harus cukup besar untuk membawa semua orang kembali ke Suriah. Dan harus ada cukup alat penyembunyian untuk mencegah petunjuk dilacak oleh pihak lain. Bisakah kamu melakukannya? Porter langsung berkata dengan lantang. Tolong jangan khawatir Pak, bawahan ini pasti akan menyelesaikan semua pengaturan Pak. Baik,
Charlie memandang Pilos lagi, dan menginstruksikan. Setelah Anda berhasil membunuh dan meneruskan informasi ke Porter, Anda harus segera menyinkronkan informasi tersebut ke Qiang Ward dan tentara mati dalam waktu sesingkat mungkin. Dan pada saat yang sama mengirim pasukan khusus untuk mulai menanam bahan peledak di titik peledakan yang telah diletakkan sebelumnya, dan bersiap untuk peledakan. Bisakah Anda melakukannya? Pilos membungkuk lagi dan berkata, kembali ke Tuan Wade, bawahan ini bisa melakukannya. Oke, Charlie menatap Noel, pengawal kavaleri bersenjata, dan memerintahkan, Noel, setelah kamu menerima berita, segera beritahu semua anggota keluarga pengawal kavaleri bersenjata untuk bersiap mengungsi. Pada saat yang sama, kamu secara pribadi memimpin tentara elit pengawal kavaleri bersenjata untuk mengirim secara diam-diam. Dalam waktu sesingkat mungkin, kendalikan semua orang di kapal barang dan pastikan bahwa mereka tidak dapat mengirim informasi apapun ke dunia luar dalam waktu singkat. Bisakah kamu melakukannya? Noel menjawab dengan tegas tanpa ragu. Jangan khawatir, Tuan. Bawahan saya akan memenuhi misi mereka. Charlie mengangguk, melihat ke arah tentara mati 39 lagi, dan memerintahkan, 39. Setelah Anda menerima berita, segera atur semua tentara mati dan keluarga mereka untuk bersiap untuk evakuasi. Anda tinggal jauh di bawah tanah. Ketika Anda mengungsi, Anda harus tertib sambil memastikan kecepatan dan efisiensi. Anda tidak boleh panik, dan Anda harus memastikan bahwa orang tua, anak-anak, dan wanita dievakuasi terlebih dahulu. Jika orang lain berani mendahului, mereka akan dibunuh. Bisakah Anda melakukannya? 3.900 berkata dengan hormat. Jangan khawatir, Tuan. 3.900 menjamin dengan kepala, dan tidak akan pernah mengungkapkan apapun. Charlie sedikit mengangguk puas, dan berkata, pada saat itu, selama Anda dapat membunuh utusan khusus baru dan mengendalikan orang-orang di kapal barang dalam waktu sesingkat mungkin, secara teoritis setidaknya setengah hari dapat dibeli untuk evakuasi, yaitu 12 jam. Ini juga waktu yang dibutuhkan kapal barang untuk membongkar dan memuat kembali kargo. Bucking akan terlalu percaya diri dengan racun dan penawarnya. Ini juga kesempatan kita. Selama kita menguasai 12 jam ini, kita akan dapat mundur tanpa jejak. Setelah semua orang mundur, pasukan khusus yang tertinggal akan bertanggung jawab untuk meledakkan seluruh tambang tembaga. Pada saat itu, ledakan besar pasti akan menarik perhatian lokal terlebih dahulu di Siprus. Begitu mereka turun tangan, akan sangat sulit bagi pemerintah Qing untuk menindaklanjuti dan menyelidikinya. Selain itu, ledakan semacam ini akan benar-benar menghancurkan seluruh bawah tanah, dan pada saat yang sama membentuk penurunan permukaan tanah. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyelidiki kedalaman ratusan meter di bawah tanah. Jadi selama kita tidak meninggalkan petunjuk apapun saat kita mundur, ribuan orang ini akan seolah-olah dunia telah menguap di mata perkumpulan penghancuran Qing. Mereka memeras otak dan tidak tahu bagaimana orang-orang ini melakukannya, apalagi bagaimana orang-orang ini menerobos belenggu penawarnya. Pada saat itu, saya khawatir Po Xinghui akan menjadi orang pertama yang ketakutan sampai mati. Itu pasti merupakan pukulan besar bagi mereka. Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sebentar, dan berkata sambil tersenyum. Di atas adalah rencana kami untuk menggulingkan sarang. Bab 5075. Rencana Charlie untuk menggulingkan sarang sudah selesai dan teliti, dan tingkat eksekusinya cukup tinggi. Dan dia telah memberi setiap orang pembagian kerja yang sangat jelas, selama orang-orang ini dapat mengikuti perintahnya di saat-saat kritis, dan setiap orang menjalankan tugas mereka dengan tertib, mereka pasti akan dapat memberikan tanggapan yang sempurna dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, Charlie percaya bahwa begitu hari tiba untuk implementasi rencana menggulingkan sarang, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi perkumpulan penghancuran Qing. Pada saat itu, perkumpulan penghancuran Qing akan menyadari bahwa racun yang mereka gunakan untuk mengendalikan semua anggota telah retak, dan interiornya pertama-tama akan jatuh ke dalam kekacauan, dan hati orang pasti akan berubah. Bagi perkumpulan penghancuran Qing, itu akan seperti seseorang yang kebal terhadap pisau dan senjata. Tiba-tiba lengannya patah oleh peluru yang tiba-tiba.
Semua orang sangat bersemangat saat ini, karena mereka tahu bahwa rencana Charlie untuk menggulingkan sarang akan dilaksanakan cepat atau lambat, hanya masalah waktu saja. Setelah rencana ini benar-benar diluncurkan, itu akan menjadi langkah pertama mereka untuk membalas dendam terhadap organisasi. Saat ini, Charlie berkata kepada 547 yang datang dari Suriah dengan Porter. 547. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Kamu, seperti 3.900, berasal dari tentara yang mati. Hidup bersama mereka pasti lebih cocok untukmu. 547 berkata dengan hormat. Terima kasih, Tuan Wade. Melihat 547 ragu-ragu untuk berbicara, Charlie berkata, jangan khawatir, mungkin garnisun tentara mati berikutnya yang kami ambil alih akan menjadi tempat keluarga istri dan anak-anak Anda berada. Tetapi Anda harus memahami bahwa tidak ada terburu-buru untuk masalah ini, dan kekurangannya akan terungkap lagi ketika sudah dibersihkan. Dengan air mata berlinang, 547 tersedak dan berkata, terima kasih, Tuan Wade, karena masih memikirkan istri dan anak bawahan Anda. Dari kata-kata Anda, kematian bawahan itu sepadan. Charlie sedikit tersenyum, dan berkata, hiduplah dengan baik, dan hiduplah untuk melihat istri dan anak-anakmu. 547 mengangguk berat dengan air mata berlinang. Charlie segera berkata kepada 3.900, 547 adalah pekerja keras sepertimu, dan aku akan meninggalkannya dalam perawatanmu mulai sekarang. 3.900 berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Tuan, bawahan ini pasti akan menjaga saudara kelima dengan baik. Oke, Charlie mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, oke, kalian keluar dulu, Porter dan Pilos tetap di sini. Yang lain berdiri satu demi satu, dan pergi dengan hormat. Di kantor, hanya Porter dan tuannya Pilos yang tersisa. Charlie memandang Pilos, dan berkata dengan tenang, Tuan Qiu, saya masih memiliki masalah yang sangat penting yang ingin saya percayakan kepada Anda. Pilos dengan cepat berdiri, membungkuk dan berkata, Tuan Wade, berikan saja perintah Anda, dan bawahan Anda pasti akan melakukan yang terbaik. Charlie mengangguk, dan berkata, semua tentara yang mati dan pengawal kavaleri, setelah racun di tubuh mereka dihilangkan, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya telah turun banyak. Hal ini terutama karena racun di tubuh mereka sebelumnya juga merupakan semacam akumulasi energi, yang dapat meningkatkan kekuatan mereka sampai batas tertentu. Jadi saya harap Anda dapat menggunakan energi yang mengajari Anda untuk menghancurkan pasukan di awal, dan memperlakukan tentara yang mati dan pengawal kavaleri ini sebagai murid Anda sendiri, dan mengajari mereka seni bela diri yang sebenarnya. Pilos segera berkata, Tuan Wade yang baik, bawahan saya pasti akan mengajari mereka semua yang telah mereka pelajari, dan tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Charlie sangat puas dengan sikapnya. Kebanyakan orang seni bela diri sangat menghargai keterampilan seni bela diri yang sangat mereka latih, dan mereka tidak mau menyebarkannya kepada orang asing dalam keadaan apapun. Selain itu, keterampilan seni bela diri bukan hanya rahasia seorang pejuang yang dirahasiakan, tetapi juga ringkasan terperinci dari semua karakteristik seni bela dirinya. Jika keterampilan seni bela diri seseorang dikuasai oleh musuh, kemungkinan musuh mengalahkan diri sendiri akan sangat meningkat. Bab 5076. Oleh karena itu, di bidang seni bela diri, sebagian besar metode mental seni bela diri tidak diwariskan kepada orang luar, tetapi hanya diwariskan di dalam keturunan dan anggota klan sendiri. Dan untuk beberapa sekte seni bela diri, mereka juga membagi keterampilan seni bela diri menjadi beberapa bagian. Murid sekte luar hanya dapat mempelajari sepotong kecil bulu, sedangkan murid sekte dalam dapat mempelajari sedikit esensi. Tetapi jika Anda benar-benar ingin mempelajari semua metode mental di sekte tersebut, Anda harus menjadi murid tertutup yang paling dapat dipercaya. Charlie meminta Pilos untuk mengajari tentara mati dan pengawal kavaleri ini. Bahkan jika orang normal setuju, dia pasti akan ragu dan bahkan berjuang. Namun, Pilos tidak ragu sama sekali, dan dia tidak bermaksud menyembunyikan rahasianya. Hanya dari titik ini, terlihat bahwa orang ini dengan tulus patuh dan penuh ketulusan. Jadi,
Charlie mengangguk, menatapnya, dan bertanya sambil tersenyum. Saya telah terjebak dalam kesempurnaan agung alam terang selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya saya sangat cemas? Ya, Pilos mengangguk dengan tulus dan berkata, saya telah terjebak selama beberapa dekade. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Jika saya tidak ingin menerobos, saya khawatir saya tidak akan sabar untuk sementara waktu. Mengetahui bahwa minum racun Zen untuk memuaskan dahaga saya masih memutuskan untuk bergabung dengan perkumpulan penghancuran King. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata dengan tenang, terobosan adalah tentang bakat, tetapi lebih banyak tentang kesempatan. Jika Anda tidak memiliki cukup bakat, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, Anda mungkin tidak dapat menjadi penguasa dunia gelap. Jika Anda tidak memiliki kesempatan, bahkan jika Anda berkeliaran di luar pintu selama beberapa dekade, Anda mungkin tidak dapat menemukan cara untuk memulai. Pilos berkata dengan malu, apa yang dikatakan Tuan Wade benar, bawahannya tidak cukup berbakat, dan kesempatan belum tiba. Tidak seperti Porter, yang bisa mendapatkan kesempatan besar yang diberikan oleh Tuan Wade di usia muda. Porter memandangi tatapan tuannya yang rendah hati dan malu, merasa tertekan dan bersyukur. Hati saya sakit karena saya telah melihat tuan saya yang telah disia-siakan selama bertahun-tahun tetapi masih gagal memenuhi keinginannya. Untungnya, itu karena aku mengambil jalan memutar setidaknya 30 tahun lebih sedikit daripada dia. Hidup hanya lebih dari 100 tahun, dan jalan memutar 30-50 tahun telah dihindari. Artinya begitu besar sehingga tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Charlie terkekeh saat ini, dan berkata, utusan khusus dari perkumpulan penghancuran King adalah penguasa alam gelap, dan utusan Jedu sebelum Anda juga penguasa alam gelap. Setelah Porter dan saya pergi, Anda secara teoritis adalah komandan tertinggi di tempat ini. Jika Anda tidak dapat mencapai alam gelap, tampaknya kami lebih buruk daripada perkumpulan penghancuran King. Setelah mendengar ini, Pilos berkata dengan ekspresi yang lebih malu, Tuan Wade, bawahan Anda tidak cukup kuat, dan mereka menahan Anda. Porter di samping mendengar implikasi Charlie melihat tuannya masih bingung. Dia mendesak dengan tidak sabar. Tuan, terima kasih Tuan Wade atas promosi Anda. Ah, Pilos terkejut ketika mendengar itu. Jelas dia masih tidak mengerti apa arti kata-kata Porter. Porter sudah sedikit cemas, dan buru-buru berkata, Tuan, Anda tidak tahu Tuan Wade. Tuan Wade bisa mengatakan itu. Ini untuk berharap uluran tangan Anda dan membantu Anda menerobos. Setelah selesai berbicara, dia langsung berlutut di depan Charlie dan berkata dengan ketakutan, Tuan Wade, bawahan ini mengira dia pintar. Jadi saya tidak tahu apakah dia salah mengerti maksud Anda. Jika bawahan ini benar-benar salah paham, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Charlie mengangguk dan tersenyum. Kamu benar, itulah yang aku maksud. Tidak peduli betapa membosankannya Pilos, dia sudah mengerti saat ini. Mendengar bahwa Charlie telah mengkonfirmasi dugaan Porter, dia dengan cepat berlutut di tanah, tersedak dengan rasa terima kasih dan berkata, bawahan, terima kasih Tuan Wade atas kemurahan hati Anda. Charlie mengangguk, mengeluarkan 2 pil penyelamat jantung yang menyebarkan darah dari sakunya, menyerahkannya langsung ke Pilos, dan berkata sambil tersenyum, segera minum obatnya. Tutup matamu dan biarkan kekuatan obat menyebar ke semua meridian. Dan ketika kamu membuka mata lagi, kamu akan menjadi penguasa alam gelap. Bab 5077. Charlie tidak pernah bertemu dengan orang yang mengikutinya dengan tulus. Saat itu, Porter memimpin semua prajurit Istana Wanlong untuk membunuh Gunung Winteri. Dengan kebencian yang begitu dalam, Charlie dapat memperbaiki meridiannya setelah dia memotong meridiannya. Dan bahkan membantu melangkah ke penyempurnaan besar alam cerah, dan bahkan membantu langsung melangkah ke alam gelap. Saat ini, Pilos menyerah dengan tulus dan tanpa syarat, jadi saya tentu saja ingin membantu. Terlebih lagi, Pilos telah terjebak dalam kesempurnaan agung alam Ming selama 30 tahun. Jika dia dapat membantu mencapai terobosan saat ini, itu pasti akan menjadi kebaikan terbesar dalam hidupnya. Oleh karena itu, Charlie berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kecantikan dewasa. Pada saat ini,
Pilos masih menangis jauh di dalam hatinya. Mendengar Charlie berkata bahwa dia bisa menerobos ke alam gelap dengan minum obat, dia bahkan gemetar tak terkendali. Dengan tangan gemetar, dia dengan gemetar mengambil ramuan yang diberikan oleh Charlie. Dan kemudian dia jatuh ke tanah dan bersujud. Tuan Wade sangat baik dan berbudi luhur. Bawahan ini tidak akan pernah melupakannya. Charlie berkata dengan tenang, cepat minum obatnya. Istana Wanlong benar-benar membutuhkan lebih banyak master alam gelap. Pilos mengangguk dengan tegas, lalu melirik kedua pil di tangannya, dan memasukkannya ke dalam mulut tanpa berpikir. Segera setelah itu, Pilos mengalami momen paling ajaib dalam hidupnya. Dua pil asli tiba-tiba berubah menjadi aliran energi murni pada saat masuk, mengalir ke dantiannya dalam waktu singkat. Tetapi pada saat ini, dantian Pilos tidak pernah membayangkan bahwa akan ada energi yang begitu kuat mengalir masuk. Perasaan ini seperti bendungan yang tiba-tiba jebol di hulu, dan sejumlah besar banjir air yang mengalir ke waduk kecil di hilir. Energi yang begitu dahsyat tidak dapat dibawa oleh waduk kecil belaka. Jadi, setelah energi itu dengan cepat memenuhi dantian, energi itu mulai mengalir menuju 8 meridian luar biasa dari dantian. Dia sudah berada di alam terang, dan 8 meridiannya telah dibuka. Namun tingkat pemblokirannya bervariasi. Meridian dengan kondisi terbaik hanya dibuka hingga 70%. Tapi kekuatan ini melonjak dan sangat mendominasi. Langsung mengenai denyut nadi meridiannya tanpa hambatan. Pilos terkejut dan senang. Dia akhirnya mengerti mengapa Porter bisa menerobos berturut-turut dalam waktu singkat itu. Dengan obat ajaib ini, menerobos ke alam gelap seperti Pai. Pada saat ini, suara Charlie terdengar di samping telinga Pilos. Panduan cepat dan serap kekuatan obat ini. Jangan sia-siakan. Begitu Pilos mendengar ini, dia segera mencurahkan 120% energinya untuk mengarahkan kekuatan obat yang melonjak untuk terus bekerja di meridiannya. 10 menit kemudian, Pilos akhirnya menyerap kekuatan yang melonjak secara bertahap. Dan pada saat ini, dia akhirnya menemukan bahwa dantiannya, 8 meridian yang luar biasa, dan bahkan otot dan tulang di seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan bumi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah mengambil langkah maju yang besar, dan bahkan kendali atas dantian dan meridian di tubuhnya telah meningkat pesat. Di masa lalu, dia seperti orang cacat dengan penglihatan yang buruk, yang hanya bisa melihat keadaan tubuhnya secara kabur. Tetapi sekarang, dia merasa seperti baru saja menumbuhkan mata yang sehat, dan dia dapat melihat keadaan tubuhnya dengan jelas dalam sekejap. Peningkatan menyeluruh ini membuatnya takjub, dan dia sangat bersemangat hingga menangis. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Jadi ini adalah perasaan alam gelap, semuanya menjadi lebih kuat dan lebih jelas. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini hanyalah peningkatan kualitas. Bab 5078. Jika kamu tidak memasuki pintu dunia gelap, kamu tidak akan pernah merasakan perasaan yang begitu indah dalam hidupmu. Aku telah menunggu selama 30 tahun, dan sekarang semuanya sepadan. Memikirkan hal ini, Pilos membuka matanya. Dengan air mata berlinang, dia melihat wajah Charlie, membungkuk dan bersujud lagi, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Wade, terima kasih telah memberi saya kesempatan. Bawahan saya akhirnya berhasil menembus alam gelap." Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan serius, "Alam gelap hanyalah awal yang baru. Jalan di depan akan lebih sulit dan lebih jauh dari dekade yang telah Anda lalui sebelumnya. Jika Anda dapat memasuki alam gelap sebelum usia 100 tahun, maka hidup sampai usia 140 atau 50 tahun tidak lagi menjadi kemewahan. Dengan cara ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam transformasi. Jika Anda dapat memasuki alam transformasi sebelum usia 150 tahun, mungkin rentang hidup Anda akan diperpanjang 30 hingga 50 tahun lagi, tahun." Berbicara tentang ini, Charlie tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, "Namun, semakin lama Anda hidup, semakin banyak upaya yang perlu Anda lakukan. Orang biasa dapat pensiun pada usia 60 tahun untuk mengurus hidup mereka. Tetapi praktisi seni bela diri, jika mereka mengejar matematika, mungkin masih harus berlatih keras pada usia 160 tahun. Ini tidak akan mudah seumur hidup.
Anda dan Porter harus sepenuhnya siap untuk jalan panjang di depan. Anda tidak dapat bersantai selama 100 tahun. Ini pasti rasa sakit yang orang biasa tidak bisa mengerti. Pilos berkata dengan hormat. Jangan khawatir, Tuan Wade. Sejak hari Anda melangkah ke pintu seni bela diri, bawahan Anda telah dengan kuat membangun keyakinan bahwa jalan masih panjang dalam seni bela diri, dan saya akan mencarinya naik turun. Charlie sedikit mengangguk dan berkata dengan tenang, mulai hari ini, ajari tentara mati dan pengawal ini dengan baik. Di masa depan, akan ada pertempuran dengan perkumpulan penghancuran King. Peluang untuk bertahan hidup sangat bergantung pada seberapa tinggi Anda bisa mengajari mereka. Pilos berkata dengan hormat, bawahan ini mengerti. Yakinlah, Tuan Wade, mulai hari ini dan seterusnya, bawahan ini akan mengajarkan mereka dengan sepenuh hati tanpa keberatan. Charlie menghela nafas lega, dan berkata, oke, kamu pergi dan bawa Jie Dusi yang asli. Lagi pula, dia juga menguasai alam gelap, jadi jangan sia-siakan. Bawalah patuh. Pilos dengan cepat membawa Jie Dusi yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh Charlie dari luar. Meskipun penghalang orang ini sudah berada di tingkat kedua alam kegelapan, dia masih menjadi boneka Charlie saat ini. Setelah pria itu masuk, dia berdiri dengan hormat di depan Charlie, seolah-olah robot sedang menunggu perintah. Charlie memandangnya dan bertanya dengan penuh minat, siapa namamu? Pria itu segera berkata dengan hormat, Tuan Hui, nama saya Troy Nimbleton. Charlie bertanya lagi, bagaimana kamu menjadi gubernur ini? Troy menjawab, bawahan ini lahir di Kamhuben. Setelah keluar dari Kamhuben, dia melakukan perjalanan ke berbagai benua sebelum ditugaskan di sini sebagai utusan Jedu. Charlie bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu. Perkumpulan penghancuran King memiliki manajemen yang sangat ketat. Bagaimana mungkin Anda bisa berkeliling? Troy buru-buru berkata, Tuan Wade, perjalanan adalah proses yang diperlukan bagi semua orang yang keluar dari Kamhuben. Organisasi ini memungkinkan kami melakukan perjalanan kemana-mana, sehingga kami dapat menemukan beberapa orang berbakat dalam seni bela diri dan membimbing mereka untuk bergabung dengan perkumpulan penghancuran King. Charlie mencibir. Ternyata mereka menarik kepala orang kemana-mana. Sepertinya akan ada kekurangan orang dalam organisasi. Ya, Troy mengangguk dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, anggota Kamhuben menjadi semakin sedikit, dan semakin sedikit jenius seni bela diri yang memiliki potensi untuk melangkah ke dunia gelap. Itu sebabnya organisasi membiarkan kami berkeliling untuk menemukan bakat yang cocok. Charlie mengangguk, menunjuk Pilos, dan memerintahkan, Troy, mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin kamu tetap dekat dengan tambang tembaga ini. Ikuti instruksinya setiap saat. Lakukan apapun yang dia minta. Dan jika seseorang ingin menyakitinya, kamu harus berjuang untuknya secepat mungkin. Bahkan jika kamu mati. Apakah kamu mengerti? Troy mengangguk tanpa ragu dan berkata aku mengerti. Charlie sedikit mengangguk. Dan berkata kepada Pilos, kekuatan orang ini telah mencapai tingkat kegelapan kedua. Dan dia akan tetap di sisimu untuk menjadi penolongmu. Pilos buru-buru berkata, Tuan Wade, Porter sedang mempekerjakan seseorang. Tingkat keparahan orang ini bahkan lebih tinggi dari guru dan murid saya. Mengapa Anda tidak membiarkan dia tinggal di sisi Porter dan melayani Istana Wanlong? Charlie mengulurkan tangannya, dan berkata dengan ringan, Istana Wanlong berada dalam situasi yang berbeda darimu. Istana Wanlong telah menjadi populer lokal di Timur Tengah. Bahkan jika itu adalah pertemuan untuk menghancurkan organisasi, kamu harus menimbangnya. Tapi tempatmu berbeda. Ada ancaman pembunuhan. Jika organisasi akan berubah menjadi utusan khusus yang lebih kuat dari Lucian, kalian berdua penguasa dunia gelap memiliki peluang menang yang lebih baik. Biarkan dia tinggal bersamamu. Mendengar ini, Pilos tidak lagi bertahan, dan berkata dengan tangan tertangkup, bawahan ini akan menghormati pengaturan Tuan. Bab 5079. Pukul 10 pagi. Sebagai utusan khusus, Lucian bersama dengan pria favoritnya dikirim ke dermaga oleh konvoi. Karena anggota tambang tembaga masih perlu menyembunyikan identitas mereka, Jedusi dan yang lainnya tidak akan turun dari mobil selama pengiriman biasa. Oleh karena itu, Pilos tidak keluar dari mobil saat ini.
Dia melihat Lucian dan laki-laki kesayangannya keluar dari mobil, dan melihat keduanya melangkah ke atas kapal barang. Para penjaga dan awak kapal barang membungkuk dengan hormat kepada Lucian ketika mereka melihat Lucian, dan berteriak dengan hormat kepada tuan utusan khusus. Namun, Lucian jarang menanggapi. Paling-paling dia bersenandung dan berjalan menuju kantornya tanpa menoleh ke belakang. Setelah memasuki ruangan dengan hewan peliharaan jantan, Kapten datang ke pintu, mengetuk pintu, dan berkata dengan hormat, "Utusan khusus Tuan, kargo kami telah dimuat. Apakah Anda ingin meninggalkan pelabuhan?" Saat ini, Lucian telah memicu petunjuk kuat yang ditinggalkan oleh Charlie jauh di dalam hatinya. Dia hanya tahu bahwa semua yang ada di tambang tembaga itu seperti biasa tanpa ada kelainan, dan dia telah berhasil menyelesaikan tugas pengiriman obat dan pemeriksaan di tempat. Jadi dia berkata dengan ringan, "Karena semua barang sudah dimuat, ayo langsung pergi." "Oke," Kapten menjawab, dan buru-buru berkata, "Kalau begitu bawahanku akan mengatur pelayaran." Kapal barang, yang ditambatkan semalaman di pelabuhan, akhirnya mulai berlayar. Lucian dan kesayangan prianya benar-benar lupa apa yang terjadi di tambang tembaga saat ini. Itu juga petunjuk teknis dan pemicu psikologis Charlie yang memastikan bahwa Lucian terlihat sama seperti biasanya saat ini. Ketika kapal barang menghilang di permukaan laut, Charlie juga bersiap untuk berangkat ke Lebanon bersama Porter. Urusan terkait stasiun telah diatur dengan baik. Mulai sekarang, stasiun ini akan dikelola bersama oleh Master Porter, Pilos, Noel, pengawal kavaleri bersenjata, dan tentara mati 3.900. Dan atasan mereka bersama adalah Porter. Porter meninggalkan mereka metode kontak online, dan meminta Pilos menelepon Noel dan 3.900 setiap hari untuk memberinya laporan rutin bersama. Setelah semuanya diatur, Charlie dan Porter menaiki speedboat kembali ke Lebanon. Setelah berlayar, Charlie berkata kepada Porter, "Porter, ketika saya tiba di Lebanon nanti, saya akan langsung terbang kembali ke Amerika Serikat. Perhatikan hal-hal di sini." Porter berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Bawahan ini tidak akan membiarkan kesalahan terjadi di sini." "Oke," Charlie mengangguk puas, dan berkata, "Setelah kembali, biarkan saudara-saudara yang berada di atas Jenderal Bintang 6 di Istana Wanlong pergi keluar untuk mundur dan berlatih, dan pastikan untuk meletakkan fondasi mereka dengan kuat." Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Dalam tahun ini, pasti ada lebih dari 5 tuan gelap di Istana Wanlong. Saat ini, selain kamu dan tuanmu, masih ada 3 orang yang kekurangan. Katakan pada mereka, di antara ketiga orang ini, aku akan memilih 3 dengan bakat terbaik, fondasi paling stabil, dan kultivasi paling keras, dan membantu mereka menerobos ke alam gelap. Siapapun yang bekerja paling keras akan memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari ketiganya." Bab 5080. Tambahkan 3 master alam gelap lagi. Porter sedikit tercengang dengan kata-kata Charlie. Meskipun dia sekarang adalah penguasa alam gelap, dia sangat jelas di dalam hatinya betapa jarangnya seorang penguasa alam gelap. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Porter belum pernah melihat orang yang dapat menembus alam gelap sendirian. Pertama-tama, dia bisa menembus dunia gelap, semua berkat dukungan Charlie. Kedua, tuannya, yang gagal menerobos selama 30 tahun, akhirnya bisa mencapai keinginannya hanya berkat kesempatan yang diberikan oleh Charlie. Adapun utusan khusus Lucian dan utusan Jedu Troy dari dinasti Qing, mereka semua dilatih oleh Kam Huben. Jadi, sejauh ini, Porter belum pernah mendengar tentang penguasa dunia gelap manapun, dan menerobos sendiri. Justru karena inilah ketika Porter mendengar bahwa Charlie akan menambahkan 3 penguasa alam gelap lagi ke Istana Wanlong. Dia terkejut sekaligus senang, dan dia bahkan tidak bisa mempercayai telinganya. Dari sudut pandang Porter, jika Istana Wanlong dapat memiliki 5 master dunia gelap, kekuatan keseluruhan pasti akan mencapai level baru lagi, yang tentunya merupakan hal yang hebat. Jadi, dia berkata dengan rasa terima kasih dan semangat kepada Charlie, "Tuan Wade, jika bawahan saya menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara yang berada di atas Jenderal Bintang 6, mereka pasti akan sangat bersemangat."
Charlie sedikit mengangguk dan berkata dengan tenang, pendirian Kamhuben oleh Perkumpulan Penghancuran King memang merupakan langkah yang luar biasa. Tidak seperti tentara mati. Hampir semua orang yang dapat bergabung dengan Kamhuben adalah penguasa tingkat tertinggi di alam terang. Dan yang lebih terpuji adalah bahwa Perkumpulan Penghancuran King tidak perlu memenjarakan atau memperbudak mereka sama sekali. Anda hanya perlu memberitahu mereka bahwa Kamhuben dapat menjadikan mereka penguasa di alam gelap, dan mereka akan berduyun-duyun ke mereka. Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata dengan ekspresi serius. Keuntungan terbesar dari Huben Camp adalah dia tidak perlu melatih dan memilih dari dalam dirinya sama sekali, tetapi dapat memilih dan merekrut dari antara prajurit dari seluruh dunia. Jangan remehkan penerimaan berbasis prestasi ini. Itu dapat langsung mengatur ambang penyaringan ke langit-langit, yang sangat menghemat energi dan waktu Anda. Porter juga tidak bisa menahan desahan. Mereka membuat setiap master alam gelap harus berkeliling dunia untuk menemukan bakat untuk Kamhuben. Langkah ini juga sangat halus. Master alam gelap ini dapat dengan mudah melihat semua prajurit yang telah berkultivasi di level tertinggi alam terang dan di bawahnya. Dengan cara ini, selama mereka menemukan master di level tertinggi alam terang, akan sulit menolak mereka untuk menjadi umpan dari master alam gelap. Charlie setuju dan berkata, ini juga sesuatu yang harus kita pelajari. Istana Wanlong juga akan secara bertahap membentuk organisasi internal yang didedikasikan untuk membudidayakan master di alam gelap. Pada tahap pertama, kita dapat memilih dari dalam. Pada tahap kedua, kita dapat mencari kandidat yang cocok dari seluruh dunia seperti Kamhuben di Perkumpulan Penghancuran King. Lagi pula, Charlie berkata lagi, saya akan memikirkan masalah ini ketika saya kembali, dan mencoba memasukkannya ke dalam agenda sesegera mungkin. Porter berkata dengan hormat, oke, Tuan Wade, saya menunggu instruksi Anda. Siang hari, speedboat yang ditumpangi Charlie dan Porter telah tiba di Beirut, ibu kota Lebanon. Agar tidak membuang waktu, Charlie kembali ke Amerika Serikat langsung dari Beirut dengan Concorde. Setelah pesawat Charlie lepas landas, Porter kembali ke markas-markas Istana Wanlong di Suriah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.